Shalom semua, kita bersyukur kepada Tuhan. Walaupun agak lambat sedikit untuk start seperti yang diumumkan awal-awal dalam jam 9, tapi mendangkan kawasan rumah kami blackout, tidak listrik. Jadi kami tunggu sekejap dan puji Tuhan karena itu datang dan kita dapat bersama pada malam ini dalam ibadah live Facebook kita. Haleluya. Itu semuanya kebaikan Tuhan, dan kalau kita benar-benar datang di hadapan Tuhan, tiada ada hal yang boleh menghalang kita untuk bersekutu bersama Tuhan. Amin. Haleluya. Sebelum kita masuk di dalam pujian penyembahan, mari terlebih dahulu kita berdoa dulu. Kita serahkan diri kita kepada Tuhan. Biar Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita dimanapun kita berada saat ini. Haleluya Tuhan. Bapa, terpuji dan termulialah Engkau ya Tuhan Yesus, yang kami sembah, yang kami puja hanya nama Yesus Kristus yang layak dipuji dan disembah. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih setiamu Tuhan, atas penyertaan-Mu ya Tuhan Yesus di dalam setiap pribadi kami. Tuhan, kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan Engkau Tuhan. Biar Engkau yang bekerja melalui serta memberkati setiap kami yang sempat mengikuti live Facebook ini, bahkan yang akan mengikuti nanti Tuhan. Biar Engkau menyertai kami ya Tuhan Yesus. Mari Roh Kudus, Kau bebaskan kami. Sekiranya ada anak-anak Tuhan yang terikat dengan permasalahan, kami lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang sakit disembuhkan, mereka yang berbeban berat saat ini Tuhan dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Bagi Tuhan tiada yang mustahil, dan kami yakin dan percaya Engkau Tuhan yang terus menyertai kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan, sebentar nanti kami akan menyembah Engkau Tuhan Yesus. Mari Roh Kudus, biar Engkau berbicara lewat lagu yang kami akan sampaikan nanti Tuhan. Biar Tuhan Yesus Kau bertakhta di atas puji-pujian penyembahan kami. Biar kami masuk di ruang Maha Kudus, dan biar Tuhan darah Yesus yang melayakkan kami. Oleh itu Tuhan, kami bebas untuk menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Kebenaran itu yang dapat memerdekakan kami semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Persiapkan anak-anak-Mu ya Bapa. Haleluya. Masuk ruang Maha Kudus.
Engkaulah Tuhan Yesus. Engkaulah Tuhan selamanya. Engkaulah Tuhan di atas segala Tuhan. Karena Kau Tuhan Yesus, Allah selamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, tidak ada satupun yang dapat menghalang kehendak rencana-Mu Tuhan. Amin. Sehingga kami dapat berkumpul kembali malam ini. Engkau yang menolong kami, Engkau yang menentukan segala-galanya Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Malam ini sekali lagi kami ikat orang kuat Malaysia dalam nama Yesus. Amin. Kami ikat segala roh jahat, semua roh jahat, penguasa pengeluh di udara, segala kuasa kegelapan, semua kami ikat, kami tolak dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dan malam ini Tuhan, saya berdoa biar buka semua mata rohani kami untuk kami dapat melihat kebenaran. Amin. Buka telinga rohani kami agar kami dapat mendengar kebenaran firman-Mu, mengerti kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan buka juga hati kami agar dapat menerima taburan benih firman-Mu sehingga menjadi tanah yang subur, bukan hanya bertumbuh, berkembang, tapi kami berbuah di luar sana Tuhan. Amin. Dan untuk jiwa-jiwa yang Kau kasih, untuk Kau sayangi, dan Engkau tidak pernah beli kasih. Seperti mana kami sendiri yang daripada lumpur dosa, Engkau mengangkat kami daripada lumpur dosa. Dan hari ini Tuhan kami dapat melayani Engkau karena kasih dan anugerah-Mu, kasih karunia-Mu dalam setiap kami Tuhan. Kami tidak perlu lagi mati di kayu salib. Engkau sudah menebus kami daripada dosa-dosa kami. Semua dosa-dosa kami sudah diletakkan di atas kayu salib, sehingga hari ini, malam ini Tuhan, kami dapat memuji menyembah Engkau. Karena Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau Raja di atas segala Raja. Dan malam ini Tuhan, Engkau mengurapi benih firman yang ditabur. Urapi mulut hamba-Mu ini yang tidak punya apa-apa, tidak tahu apa-apa, sampai bersandar, berserah penuh kepada Engkau Tuhan. Dan apa yang diperkatakan bukan daripada manusia, tapi daripada hati Roh Kudus. Mari Roh Kudus, saya beri ruang sepenuhnya 100% untuk Kau yang berbicara melalui mulut hamba-Mu ini. Jika mulut hamba-Mu ini melakukan kata-kata yang najis bibir, yang jahat, yang busuk, atau segala-gala yang jahat, segala-gala dosa, Tuhan, dengan kuasa darah Yesus disucikan, kuduskan mulut dan lidah hamba-Mu ini, sehingga layak untuk memperkatakan firman, sehingga layak untuk sharing firman, sehingga layak Tuhan, saya layak Tuhan untuk berkata-kata mengenai firman-Mu Tuhan. Urapi setiap benih firman itu. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Saya tutup membungkus setiap tempat kami kuasa darah-Mu, dan kami bebas mendengar firman-Mu, menerima, mengerti, melihat, dan juga Tuhan menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa, haleluya. Terpujilah Engkau, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin, 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 amin. Salam sekali lagi, puji Tuhan atas kebaikan Tuhan. Harap suara kami jelas ya. Nah, kita bersyukur pada Tuhan untuk malam ini. Walaupun terlambat sedikit daripada yang sepatutnya, karena waktu kami baru mau mulai, baru testing soundnya, tiba-tiba tidak ada elektrik dan istri saya berkata mungkin kita tunda esok, dan saya mau mereka berdoa, dan saya sempat juga post di status tadi yang kalau 9:30 tidak ada bakalan kita akan terpaksa tunda besok. Namun beberapa waktu ya elektrik sudah sampai, dan terima kasih kepada Tuhan
Dan terima kasih juga kepada Anda semua yang setia bersama dengan kami. Dan boleh share ini live supaya lebih ramai kawan kita yang diberkati malam ini. Nah, terima kasih juga yang setia bersama dengan kami dari bukan hanya dari Malaysia tapi dari luar negara, dan ratusan yang menyokong pelayanan kami yang melihat live FB atau di YouTube selepas ibadah malam ini, dan besok lusa mereka akan waktu ada lapangan baru mereka akan melihat. Dan doakan kami juga agar ini bukan hanya sekadar rutin kami setiap minggu, tetapi benar-benar ada penyertaan Tuhan supaya khusus mereka yang belum pernah mendengar tentang Tuhan kita, mereka saat mereka mendengar, melihat video, mereka akan dijamah Tuhan dan mereka akan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, malam ini kita sangat ringkas Matius 9 ayat 1 sampai 2. Istri saya akan tolong baca. Oke, mari kita baca bersama-sama. Matius 9 ayat 1 hingga 2. Sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. 2. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni." Amin, amin. Nah, ini menceritakan tentang beberapa orang, atau tidak dinyatakan di situ tapi dibawa orang lah. Jadi kepada seorang yang lumpuh. Nah, ini berkata tentang bukan orang itu datang kepada Yesus, bukan berjalan sendiri. Nah, di situ dikatakan sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu lalu menyeberang, kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkata ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni." Nah, kita belajar dua hal pada malam ini. Nah, yang pertama, ya, di dalam ayat yang kedua, bahagian E atau A kalau di Indonesia, maka dibawa oranglah kepada seorang lumpuh. Dibawa orang, atau orang membawa, segolongan orang membawa seorang yang lumpuh kepada Yesus. Nah, bila kita melihat tentang ini, kita tahu kalau lumpuh dia tidak bisa berjalan, dia tidak boleh berjalan. Kalau lumpuh, memang lumpuh lah, kaki dia ada masalah. Ya, tidak dinyatakan di sini dia kena stroke apa, tapi seorang yang lumpuh dan dia tidak boleh berjalan sendiri, atau dia tidak boleh pergi kepada Yesus tanpa bantuan orang lain. Nah, apa yang kita mau belajar dalam hal pertama di sini? Seorang yang lumpuh itu adalah, kalau ini mungkin pada waktu itu adalah orang yang lumpuh jasmani, tapi pada saat ini kita mau belajar tentang lumpuh rohani. Nah, sebenarnya ada ramai, dan termasuk kita juga dahulu kita pernah lumpuh rohani. Ya, kita tidak, apa itu lumpuh rohani? Kita tahu ada Yesus, kita tahu, kita dengar, dan kita boleh melihat Yesus, sebab ini adalah dia lumpuh, dia bukan seorang yang buta. Nah, dia dikatakan lumpuh, tapi pada saat ini saya berbicara tentang lumpuh rohani. Ada banyak kali, atau kita sendiri juga pernah lumpuh rohani, sehingga walaupun kita tahu ada Yesus yang boleh menolong kita, ada Yesus yang mengampuni dosa kita, ada Yesus yang boleh membawa kepada kita kesembuhan secara rohani kita, spiritual kita, tetapi kita tidak datang kepada Yesus karena kita lumpuh. Kita tidak boleh berjalan dengan sendiri. Nah, apa yang kita mau belajar yaitu saat kita atau saat orang di sekeliling kita, mereka yang ada masalah rohani, mereka yang lumpuh rohani, mereka yang kita tahu mereka hidup di dalam dosa, atau mereka yang kita tahu mereka suka melakukan dosa atau tidak mau bertobat. Dan ada juga orang-orang sekeliling kita, sebenarnya mereka mau bertobat tetapi mereka tidak ada kekuatan. Mereka mau datang pada Yesus, mereka mau bertobat tetapi mereka tidak ada kekuatan, dan mereka sangat-sangat perlukan orang lain. Nah, di sini dikatakan orang yang lumpuh itu dibawa orang lain yang membawa orang yang lumpuh kepada Yesus. Nah, masalahnya kita saat ini kalau dalam hal rohani, selalunya
Ada saja. Kalau kita nampak orang berdosa, kita akan sisihkan mereka, kita akan tolak mereka. Kalau kita nampak ada orang yang berdosa atau kawan-kawan atau teman-teman kita yang berdosa, kita menjauhi diri daripada mereka. Tetapi tidak seperti apa yang Yesus inginkan, yaitu kita bawa mereka, kita doakan mereka, kita tuntun mereka, kita pimpin mereka kembali kepada Yesus. Berapa banyak orang mereka, kalau mereka melihat, oh ini orang berdosa, mari kita jauhkan. Oh ini dia begini-begini, oh dia begitu-begitu. Nah, ini masalahnya kita saat ini. Seringkali kita mementingkan diri kita sendiri. Kita tidak mau. Kita tidak mau. Mungkin teman-teman kita, mungkin teman sekantor atau sepejabat kita atau satu kilang kita bekerja. Dan kita lihat, mereka ini orang percaya mungkin. Tetapi mereka tidak kepada Tuhan. Mereka jauh daripada Tuhan. Dan apa yang kita buat, kita bukan mau membawa mereka datang kepada Tuhan, bukan kita mau memimpin mereka, tetapi kita mungkin kalau ikutkan hati, kalau sebagai manusia kita mungkin memaki hamun mereka, mungkin memperli mereka. Oh ini orang berdosa, oh ini begini, jangan kita dekat dengan dia, kita jauhkan diri daripada dia. Nah ini masalah kita, sedangkan Yesus mau kita bawa orang yang berdosa itu kepada Yesus. Bagaimana dulu kita datang kepada Yesus? Kalau saya secara pribadi sebenarnya waktu pertobatan saya tidak ada orang yang pernah bawa saya ke gereja. Memang dulunya saya pernah ke gereja, saya dulu beribadah di PCS Alam dan juga di Katolik. Dan waktu itu saya tidak ada perubahan hidup, dan tiba-tiba, dan lepas itu agak lama saya tidak ke gereja, dan tiba-tiba ada satu kerinduan yang sangat luar biasa yang ditanam oleh Tuhan, dan tidak ada orang yang bawa saya ke gereja dan saya sendiri datang ke gereja. Nah itu spesial lah, ini spesial bab Tuhan sendiri yang menjamah saya. Sebab Tuhan ada rencana, dan kenapa sebab itu sampai saat ini saya dapat melayani Tuhan, dapat melayani sesama karena itu anugerah Tuhan. Yaitu bukan karena saya bijak, saya bahasa baik, bukan. Tapi karena tangan Tuhan sendiri yang menuntun saya. Tapi ada ramai di luar sana sebenarnya mereka perlukan kita untuk memimpin mereka. Mereka sangat memerlukan untuk kita menuntun mereka, membawa mereka kembali kepada Tuhan. Tapi seringkali masalah manusia, masalah orang-orang percaya sendiri, mereka menjauhkan diri. Mereka tidak membawa mereka langsung tidak beri suatu kata-kata yang positif, satu kata-kata firman Tuhan, atau satu doa kepada mereka, langsung mereka biarkan saja. Nah itu adalah orang yang sangat-sangat mementingkan diri. Kita nampak orang begini, malah kita tolak dia, kita tidak mau dia, kita pijak dia, malah kita makin hamun dia, kita rendahkan, kita remehkan dia. Kita bukan bawa dia kepada Tuhan, tetapi ada saja perkataan kita yang negatif mengenai orang itu, sehingga orang itu kadang mungkin pada mulanya dia mau bertobat, mungkin pada mulanya dia mau datang pada Yesus, dan pada waktu itu bila orang mendengar, oh ini orang gereja begini-gini, orang dia kata sembahyang tapi dia macam ini, dia berkata sesuatu yang tidak baik untuk saya. Saya tidak heran kalau orang itu tidak akan pernah bertobat, karena bukan kata-kata positif yang dia dengar, tapi negatif. Dan sehingga orang itu akan kecewa dengan gereja, kecewa dengan Tuhan, dan dia tidak akan lagi pernah bertobat. Apa yang kita belajar? Mari kita lihat di sekeliling kita. Kalau mereka mungkin di mata kita, oh mereka ini kurang bijak, mereka ini tidak ada kelebihan, mereka sedemikian, mereka sangat-sangat lemah. Kenapa kita tidak mau mengangkat mereka dan bawa kepada Tuhan? Kenapa kita mau menolak mereka dan oh ini tidak layak di hadapan Tuhan, oh dia tidak layak begini, dia tidak layak begitu, biar dia begitulah. Dan kalau orang yang waktu itu mungkin dia lemah atau sesuatu, saya tidak heran kalau dia semakin jauh daripada Tuhan, dan dia kepahitan sini, kepahitan sana, kepahitan dengan Tuhan karena orang-orang gereja sendiri. Saya tidak ini sering kali berlaku lah. Sebanyak ada ramai orang di dalam gereja, sebanyak orang gereja sendiri di dalam gereja sendiri yang membuat orang itu lari daripada Tuhan. Bukan membawa, tapi malah mereka melakukan sesuatu sehingga orang itu lari daripada Tuhan. Nah ini yang kita perlu belajar. Biarkan mereka yang lari pada Tuhan itu, biarkan kita bawa mereka kembali. Atau mereka yang sudah lama tidak dengan Tuhan, sudah lama tidak ke gereja, sudah lama tidak mau bersama-sama dengan kita, bersekutu dengan kita untuk di dalam contohnya di dalam kelompok sel, atau di dalam gereja, atau di mana-mana pun, atau apapun persekutuan. Kalau mereka sudah lama tidak mengikuti, mari kita bawa mereka kepada Tuhan.
Jangan sesekali katakan yang negatif, yang merendah-rendahkan orang, meremehkan orang, memburukkan orang. Orang itu akan semakin hari semakin jauh daripada Tuhan. Kalau orang yang lumpuh ini dan orang-orang sekeliling dia, oh dia lumpuh, biar. Biar kita yang tidak lumpuh ini, kita datang kepada Tuhan. Yang lumpuh itu biarkan dia berjalan sendiri. Sampai bila-bila pun orang ini tidak akan pernah bertobat. Atau sampai bila-bila pun kalau orang ini saat ini dia yang lumpuh, sampai bila-bila pun dia tidak pernah akan disembuhkan karena perbuatan kita. Walaupun kita kenal orang ini, tapi kita tidak pernah menolong dia. Nah, begitu juga syukur dan puji Tuhan karena orang yang lumpuh ini, orang membawa dia kepada Yesus dan Yesus menyembuhkan dia. Walaupun orang-orang Farisi mempersoalkan siapakah dia ini macam-macam. Kalau kita baca terusnya itu, dipersoalkan sebenarnya mereka dengki dengan Yesus sebenarnya. Nah, pelajaran kita yang pertama, mari kita bawa teman-teman kita, kawan-kawan kita yang sudah jauh daripada Tuhan, mereka yang lumpuh rohani. Mari kita bawa kepada Yesus karena mereka sangat-sangat perlu pertolongan. Mereka tidak perlu kamu punya caci maki, kita punya caci maki. Mereka tidak perlu kita punya kata-kata yang merendahkan, yang menolak mereka, yang menjauhkan diri daripada mereka. Tapi mereka perlukan orang-orang yang boleh membawa mereka kepada Tuhan. Saya pernah melayani seorang ini, dia pemain musik dan dia masih merokok. Nah, saya bagi tahu dia, macam rasa bersalah segala macam. Nah, saya bagi tahu dia, kamu tidak perlu, saya bagi tahu dia sebab macam seolah macam mungkin mau berhenti melayani karena dia tahu dia masih begini-begini. Saya bagi tahu dia, yang perlu kamu tinggalkan ialah dosa kamu, bukan pelayanan. Karena kalau dia meninggalkan pelayanan, saya tidak heran kalau selama-lamanya dia tidak lagi ke gereja. Tapi saya bagi dia semasa bagi tahu dia, di dalam hatimu itu ada mutiara. Tuhan sangat-sangat mau memakai kamu. Kamu ada talenta sedemikian. Dan saya cakap bagi tahu dia, jangan sekali-kali berhenti bermain musik. Tapi berhentilah, tinggalkan dosamu itu. Kadang-kadang kita, oh dia ini begini, dia tidak layak untuk melayani Tuhan. Dia tidak layak begini, dia tidak layak bermain musik. Dia tidak layak begini. Orang itu akan jauh daripada Tuhan. Tapi kalau kita bagi dia semangat, bagi dia kekuatan, bagi tahu dia, bagi dia nasihat yang positif. Jangan tinggalkan pelayanan, tinggalkan dosamu. Dan di situ saat Roh Kudus menjamah dia, saya tidak heran dan ini akan terjadi bahwa orang itu akan meninggalkan semua dosa-dosa dia. Saya pernah alami itu. Orang akan meninggalkan dosa-dosa dia dan dia akan tetap melayani. Tapi kalau kita katakan, oh berhenti dulu, sekarang ini kamu masih berdosa, jangan kamu melayani. Yesus datang, saya datang untuk mencari mereka yang, karena saya datang ke dunia karena mencari mereka yang sakit. Atau orang sakitlah yang memerlukan tabib, kata Yesus, bukan yang orang sehat. Jadi, kalau kita memandai menolak mereka, saya tidak heran kalau mereka semakin jauh, bukan saja melayani, mereka tidak dapat melayani, tidak melayani lagi, tapi dengan Tuhan sekali mereka buang. Tapi kalau kita bagi mereka nasihat, kita doakan mereka, yang kamu perlu tinggalkan ialah dosa. Pelayanan kamu tetap melayani. Saya tidak heran dan saya sangat yakin percaya bahwa orang itu akan tetap melayani dan akan meninggalkan dosanya. Mungkin bukan hari ini dia terus berhenti secara otomatis. Mungkin besok, mungkin lusa, seminggu kemudian, sebulan kemudian dia akan tinggalkan. Sebab saat dia merasakan kasih Tuhan, karena saat dia merasakan ada orang-orang sekeliling dia yang masih menyokong, walaupun dia tahu dia ini berdosa, tapi kita tetap menyokong dia, kita memberi kata-kata positif. Saya tidak heran kalau dia tinggalkan dia punya dosa dan dia balik kepada Tuhan. Tapi kalau kita katakan, "Oi, kamu tidak layak bermain musik, kamu ini sudah berdosa, kamu begini-begini." Sampai bila-bila pun orang itu pertama dia minder, dia akan malu, dia akan tinggalkan pelayanan, dia tinggalkan gereja, dan dia akan menjauhkan diri daripada kita, dan dia tinggalkan Tuhan. Jadi jangan kita pandai-pandai menghakimi. Lukas mengatakan, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Tapi manusia, termasuk kita di dalam gereja, kita pandai-pandai menghakimi orang. Sehingga orang itu terasa tertuduh, dan iblis itu tambah lagi, dia tuduh, karena ini akan pekerjaan iblis. Nah, dia tuduh, sampai bila-bila pun orang itu tidak akan tinggalkan dosa, sampai bila-bila pun itu orang tidak akan bertobat. Tapi marilah kita malam ini, kita sudah melihat, dibawa oranglah seorang yang lumpuh. Dan lastnya di dalam
bahagian yang B. Dikatakan di situ, percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Nah, ini berkaitan dengan rohani juga. Nah, kalau seorang yang lumpuh, oke, kita doakan. Ataupun contohnya berjumpa dokter, dan dia disembuhkan. Sebenarnya kalau kita katakan tentang jasmani, tidak ada mengena dengan dosa. Tetapi karena dia lumpuh rohani, karena teman-teman kita lumpuh rohani, dan kita bagi dia mereka semangat, Tuhan mengampuni kamu. Kita bukan Tuhan, kita tidak boleh mengampuni dia. Secara seperti Yesus, kita kalau orang bersalah pada kita, kita memang boleh mengampuni mereka. Tapi secara yang ini, dia berdosa pada Tuhan, Tuhan mengampuni dia. Nah, Tuhan berkata, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Nah, kita boleh menjadi wakilnya Tuhan. Contohnya yang saya katakan tadi itu, hanya kamu perlu bertobat dan Tuhan mengampuni kamu. Hanya kamu perlu tinggalkan dosamu, jangan tinggalkan pelayanan. Dan orang ini tidak akan pernah lari pada Tuhan. Dan satu hari nanti saat Tuhan, waktunya Tuhan, dia dijamah, kamu suruh dia merokok pun dia tidak akan merokok lagi. Percayalah. Kamu suruh dia merokok, dia tidak akan merokok lagi. Karena dia sudah merasakan kasih Tuhan. Bagaimana dia boleh merasakan kasih Tuhan? Bagaimana dia boleh merasakan dosa dia sudah diampuni? Kalau kita orang-orang sekeliling, kamu berdosa, kamu tidak layak. Bagaimana dia rasa dia boleh? Dia boleh lagi melayani, atau bagaimana dia rasa kasih Tuhan itu? Bagaimana dia boleh rasa bahwa Tuhan mengasihi dia, Yesus sudah mati di kayu salib? Kalau semua kata-kata kita menuduh dia, menghakimi dia. Saya tidak heran. Mungkin saat itu juga orang itu, mungkin dia bukan marah kita, tapi dia rasa diri dia bersalah. Dan saat dia rasa dia bersalah, lebih baik saya tinggalkan pelayanan. Saya tidak mau bersalah, saya tidak mau rasa bersalah di hadapan Tuhan. Dan dia akan tinggalkan. Dan apalagi kalau kita katakan, kamu tidak layak, kamu tidak layak, kamu tidak layak. Seolah-olah kita ini yang paling layak di dunia. Seolah-olah kita ini yang paling suci di dunia. Seolah-olah kita ini yang paling kudus di dunia. Sehingga kita menghakimi orang itu. Ini masalah kita, orang-orang yang percaya. Selalu kita pandai menghakimi. Selalu kita pandai memberi kata-kata yang negatif. Tapi Yesus tidak pernah. Yesus tidak pernah begitu. Saya tidak pernah, walau ada saya yang kalau kita masih ingat cerita seorang perempuan yang berzina. Dan awal-awal pagi dibawa di bait Allah, dan Yesus kata, siapa yang tidak berdosa, kamu lempar dulu lah. Dan tidak ada satupun yang melempari perempuan itu. Dan apa alas, kata Yesus, mana mereka? Kata perempuan itu sudah pergi. Nah, kata Yesus, saya pun tidak mau menghukum engkau. Jangan buat dosa lagi. Ini sama atau persis sama dengan kejadian seperti ini. Kalau Yesus kata, jom kita lempar dia, jom kita ambil batu, kita lempari dia, perempuan saat itu akan mati. Karena memang ini hukum Taurat. Dia akan dilempar sampai mati, dan saya tidak heran kalau perempuan itu tidak dapat bertobat. Tapi karena Yesus berkata, siapa kamu yang tidak berdosa? Siapa kamu yang tidak pernah buat salah? Oke, jom lempari satu demi satu. Semua orang lari, semua orang tinggalkan, dan Yesus berkata, jangan buat dosa lagi. Yesus tidak menghakimi dia. Yesus tidak, kalau kita di sana mungkin, nasib baik orang tidak lempar kau. Kalau saya tidak ada sini, orang sudah lempar kau, kau mati, kau di perempuan berdosa. Ini kalau mungkin kita di situ. Tapi Yesus tidak seperti itu. Yesus berkata, mana mereka? Perempuan kata, mereka sudah pergi. Aku pun tidak mau hukum kau, kata Yesus. Jangan berbuat dosa lagi. Sehingga membuat perempuan ini, saya sangat yakin percaya perempuan ini bertobat. Saya sangat yakin percaya perempuan ini tinggalkan semua dosa-dosa perzinahan dia dan datang kepada Yesus. Dan dia ikut Yesus. Dia melayani Tuhan. Ini yang selalu menjadi masalah kepada kita manusia. Kita suka sangat menghakimi orang. Kita suka sangat meremehkan orang. Kita suka sangat merendahkan orang. Kita suka sangat memperli orang. Kita suka sangat mengecil-ngecil, memijak-mijak orang lain. Sadarkah kita tidak sadar bahwa orang yang kita lakukan sedemikian, seperti mana orang-orang Farisi atau orang-orang yang membawa perempuan itu kepada Yesus. Seperti itulah kita sebenarnya.
kalau kita tidak mau bertobat. Kita hanya tahu menghukum, tapi kita tidak tahu mengampuni. Dan Yesus tahu mengampuni, dan dia tidak pernah menghukum kita, tapi dia yang menerima hukuman bagi kita. Minggu depan, yaitu Paskah atau kematian Yesus dan kebangkitan Yesus pada minggu depan. Nah, untuk minggu depan, sepanjang minggu ini, mari kita renungkan kebaikan Tuhan. Adakah kita pernah mendengar Yesus menghakimi kita? Mungkin kita banyak kali dengar orang-orang sekeliling kita menghakimi kita. Mungkin kita pernah dengar orang sekeliling kita memperli kita, melecehkan kita, merendah-rendahkan kita, seperti kita ini seorang yang tidak berguna, tapi mereka tidak sadar bahwa kita juga adalah anak Tuhan. Kita semua anak Tuhan. Sedangkan perempuan yang berzina itu, sedangkan perempuan orang Samaria yang dipergi itu, Yesus tidak berkata, oh kamu sudah 45 suami, oh dengan suami kamu sekarang pun bukan suami kamu ini kamu punya boyfriend ini, kamu bukan sedudukan, oh kamu tidak layak. Tuhan kata, minumlah air yang kuberikan yang memberi kehidupan. Dia tidak sesekali meremehkan, melecehkan, memijak, dan juga menghakimi perempuan ini. Yang perempuan Samaria itu, dia tengah hari baru dia menimba air atau mengambil air supaya orang lain tidak melihat dia dan orang lain. Dia menyela orang-orang sedemikian, karena orang-orang sedemikian mungkin kalau dulu sebelum kita bertobat, kita lah seperti orang sedemikian yang suka menghakimi. Oh ini yang perempuan ini ya, yang 45 suami ini ya. Oh sekarang tengok dia sedang menimba air di perigi. Sebab itu perempuan itu tengah hari baru pergi ke perigi. Dan Yesus sengaja singgah ke situ. Dan Yesus berkata, akulah air hidup itu. Yesus tidak menghakimi, tapi Yesus memperkenalkan dirinya bahwa dialah air hidup. Dan semua yang ikut kepada Yesus, dia akan mendapat air hidup. Semua kita pada malam ini atau yang akan melihat nanti, Yesus adalah air hidup. Kalau Anda belum percaya Tuhan lagi, kalau Anda belum pernah dengar berita tentang Yesus, inilah Yesus yang memberi air yang hidup. Akulah roti hidup, kata Yesus juga. Dia pernah berkata, akulah roti hidup, yaitu makanan secara rohani kita. Dan akulah air hidup, kata Yesus. Dan orang yang meminum air daripada Tuhan, dia tidak akan pernah haus lagi. Nah, bagi Anda yang belum pernah dengar tentang Tuhan, bagi Anda yang belum pernah dengar cerita tentang Yesus, itulah Yesus kami. Dia memberi kamu makanan rohani, memberi kamu minuman rohani. Dan itulah Yesus kami. Walau apapun dosamu selama ini, walau apapun yang pernah kamu lalui, apapun dosa, sebesar manapun mungkin Anda pernah merebut suami orang, pernah merebut istri orang, mungkin Anda pernah membunuh orang atau memberi kata-kata yang sangat-sangat pedas sehingga orang itu hampir-hampir mau bunuh diri ke segala macam. Yesus tidak melihat itu, karena Yesus mau melihat hatimu. Dia sangat-sangat rindu hatimu percaya kepada Dia. Itulah Yesus. Yesus tidak akan pernah menghakimimu, tapi Dia memberi kamu kehidupan yang luar biasa. Dan Dialah jalan kebenaran dan hidup. Dan hari ini jika Anda mendengar tentang berita ini, dimanapun, di YouTube atau juga di Facebook, hari ini saya beritahu, malam ini atau saat ini, bila-bila pun Anda mendengar, terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Selamat. Yesuslah air hidup, dan di dalam Yesus Anda tidak akan dihakimi oleh Tuhan. Walaupun mungkin ada orang lain yang menghakimi engkau, Yesus tidak pernah menghakimi, tapi Dia mengasihimu. Seperti mana seorang perempuan yang didapati berzina, seperti mana seorang perempuan Samaria, Dia tidak menghakimi kedua-dua perempuan ini, tapi Dia mengasihi mereka. Dia mengampuni mereka. Dia mengampuni orang yang lumpuh yang di sini. Dikatakan, maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia atau Yesus kepada orang lumpuh itu, berkatalah Yesus kepada orang lumpuh itu, percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Yesus tidak berkata, kamu sudah sembuh. Karena Yesus tahu, saat dosa orang itu diampuni, dia tidak akan lumpuh rohani lagi. Saat dosa kita diampuni, kita sempurna. Kita disempurnakan oleh darah Yesus. Kita disempurnakan oleh kasih Tuhan. Karena Yesus hanya satu-satunya Tuhan yang pernah mati bagi umatnya. Satu-satunya Tuhan yang pernah atau sanggup mati bagi umatnya, yaitu hanya Tuhan Yesus Kristus. Ada banyak Tuhan di dunia, tapi Tuhan Yesus adalah Tuhan, satu-satunya Tuhan yang luar biasa, yang benar-benar Tuhan.
Ada banyak raja di dunia, tapi Yesuslah raja di atas segala raja. Ada banyak Allah di dunia, tapi Yesuslah Allah segala Allah. Terimalah Yesus di dalam hatimu. Panggil nama ini saat kamu ada masalah. Panggil nama ini. Panggil, berseru kepada nama ini. Karena saya percaya, nama ini, Tuhan ini adalah Tuhan yang hidup. Dia mati, disalibkan, mati, dan pada hari ketiga dia bangkit. Dan buktinya, dia hidup. Saya yang dulu hidup di dalam dosa, dalam penajisan, Tuhan, karena Tuhan saya hidup. Dia mengangkat saya kembali, dan saya menjadi orang yang hidup, yaitu yang berguna kepada orang lain. Itulah Yesus Kristus, itulah Tuhan yang orang Kristen sembah. Berseru kepada nama dia, panggil nama dia, terimalah nama ini. Dan saya percaya hidupmu akan berubah, rohanimu akan berubah. Dan walaupun ada banyak masalah, tantangan yang kamu hadapi, mungkin kamu perlu melalui lembah yang kelam, tapi Tuhan akan membawa kamu kepada padang rumput yang hijau. Dia akan menyediakan segala-galanya bagimu, karena dia adalah raja segala raja, dan dia sangat kaya, dan dia sangat mengasihi. Dia bukan kaya daripada hanya dia punya seluruh bumi, tapi dia kaya kasih, karena dia itu sudah mati bagi kita di kayu salib. Jadi saya ajak kita, terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia mengasihimu. Panggil nama itu. Saat kamu ada masalah, panggil nama itu. Saat kamu ada di dalam lembah kekelaman, dalam pergumulan atau masalah yang sangat berat sekali, berseru kepada nama itu. Dan saya percaya, walaupun saat ini atau sebelum itu Anda belum terima Tuhan, tapi Anda saat berseru kepada dia, dia Tuhan yang tidak tuli. Dia Tuhan yang mendengar suara hatimu. Walaupun mungkin waktu itu tidak ada lagi kata-kata yang keluar daripada mulutmu, tetapi hatimu tetap berseru kepada dia. Yesus mendengar dan melihat sampai ke dalam hatimu, karena dia mengasihi kita. Mari kita datang kepada Yesus. Mari kita datang. Sebelum kita berdoa, kita nyanyi satu lagu. Apapun masalah dan pencobaan yang kita hadapi saat ini, Yesus begitu mengasihi kita. Di setiap musim hidup kita, dia tetap bersama dengan kita. Dan dia tidak pernah meninggalkan atau membiarkan kita sendiri. Apapun goncangan-goncanganmu di dalam keluargamu, dalam pelayananmu, dalam pekerjaan, mungkin dalam pendidikan kau yang masih lagi belajar, dimanapun Anda, mungkin di Malaysia, di Indonesia, di Brunei, di Singapura, atau dimanapun Anda berada, Tuhan bersamamu. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Apa yang kami rasain, berbagai-bagai masalah, pencobaan yang kami lalui, berbagai-bagai tantangan yang kami lalui, bahkan yang begitu berat sekali, tapi kami masih ada sampai hari ini. Malah malam ini kami masih boleh live, walaupun sebentar lagi tidak ada listrik, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Mari kita renungkan lirik lagu ini, bahwa Tuhan kita itu ada bersama dengan kita. Haleluya Tuhan. Engkau ada bersamaku.
darah-Mu tercurah untuk menguduskan kami, menyucikan kami dari dosa-dosa kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Bapa, malam ini Bapa, Engkau tahu apa yang sedang kami pergumulkan ya Tuhan. Engkau tahu apa yang ada dalam hati kami yang seringkali kami sampai saat ini belum ada jawaban di dalam doa-doa kami. Mungkin kami belum disembuhkan penyakit kami secara jasmani, atau rohani kami juga Tuhan yang lumpuh rohani. Kami masih lagi Tuhan tidak dapat disembuhkan. Tapi kami percaya, kami tahu Tuhan Engkau akan bertindak bagi kami. Sehingga saat ini Tuhan, kami yang lumpuh rohani, kami dapat bangkit kembali. Karena dosa kami sudah diampuni oleh Yesus. Karena kata Yesus, dosamu sudah diampuni. Bagi Anda yang saat ini yang masih lagi bergelut dengan dosa, ingatlah, jangan tinggalkan pelayanan, tapi tinggalkan dosa itu. Dan Yesus berkata, dosamu sudah diampuni. Kalau dalam Alkitab ini, dalam firman ini, dia berkata pada seorang yang lumpuh. Tapi hari ini, saat ini, dia berkata kepada kita bahwa dosa kita sudah diampuni. Yesus sudah mengampuni dosa kita. Minggu depan peringatan kepada hari kematian Yesus, hari penyiksaan Yesus yang begitu dahsyat sekali. Itulah buktinya sampai hari ini. Dan peringatan bagi kita bahwa Yesus sudah mati bagi kita. Dan Dia mau kita balik kepada Dia. Baik kita yang masih bergumul dalam dosa, mari kita balik kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah menolak Anda. Walaupun mungkin manusia menolak Anda, walaupun mungkin manusia merendah-rendahkan Anda, walaupun mungkin manusia ada yang memerli kita, tetapi Tuhan tidak pernah lakukan semua itu. Tuhan tidak pernah melihat kepada semua kelemahan kita, karena semua kelemahan kita akan diperbetulkan Tuhan. Kalau kita lemah, Tuhan akan kuatkan kita. Kalaupun orang sekelilingmu melemahkan engkau, tapi Tuhan tidak pernah melemahkan engkau. Tuhan memberi kamu kekuatan. Tuhan yang akan bertindak bagi kita. Datanglah kepada Yesus. Datanglah kepada Yesus. Saudara-saudariku yang ada bersama-sama dengan kami live saat ini, datanglah kepada Yesus. Tinggalkan apa yang perlu kamu tinggalkan. Segala dosa-dosa itu tinggalkan. Kalau tidak Anda tidak ada kekuatan, berdoa kepada Tuhan. Mustahil sekali Dia tidak akan tolong. Dia akan tolong kamu, beri kamu kekuatan untuk meninggalkan dosa-dosa. Saya berdoa Tuhan bagi saudara-saudari kami yang sakit saat ini, khusus dari segi jasmani. Saya berdoa dalam nama Yesus. Letak tangan Anda di mana Anda sakit. Kalau di dada, letak di dada. Kalau di kaki, letak di kaki. Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dengan kuasa dan otoritas yang ada di mulut saya. Saat ini, melalui layar telepon, dalam nama Yesus atau layar komputer, kuasa kesembuhan ilahi mengalir saat ini. Terimalah kesembuhan itu dalam nama Yesus. Terimalah kesembuhan itu dalam nama Yesus. Saya tidak dapat menyembuhkan saudara-saudari, tapi Yesus dapat menyembuhkan saudara-saudari. Terimalah kesembuhan, terimalah kesembuhan, terimalah kesembuhan daripada surga. Karena kuasa Tuhan tidak pernah terbatas oleh tempat dan waktu. Dimanapun Anda berada saat ini, terimalah kesembuhan itu dalam nama Yesus. Anda yang lemah saat ini, Anda yang ditolak oleh orang lain saat ini, Anda yang dikucilkan, Anda yang tidak ada yang mau untuk berteman atau berkawan dengan Anda saat ini atau sebelum ini. Mari, Yesus adalah sahabat yang sejati. Selepaskan kasih Tuhan mengalir kepada setiap kita pada malam ini. Yang sakit sudah disembuhkan. Yang berbeban berat, Tuhan sudah menolong Anda untuk memikul beban-beban.
yang ada pergumulan, ada masalah yang begitu berat sekali, Tuhan sudah memikul untuk Anda di kayu salib. Dan mulai hari ini, saya lepaskan damai dan sukacita di dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Saya minta isi saya untuk tutup doa. Haleluya. Bapa, kami bersyukur Tuhan Yesus karena kami dapat mendengar teguran dari firman-Mu ya Tuhan Yesus. Biar kami dahulunya seolah-olah lumpuh, tapi setelah mendengar firman-Mu ya Tuhan, lumpuh rohani kami dibangkitkan di dalam nama Tuhan Amin, Yesus. amin, amin. Biar kami Tuhan bangkit di dalam Engkau dan dipakai dengan luar biasa untuk memberitakan kerajaan-Mu di bumi ini ya Tuhan Yesus. Pakai setiap hamba-hamba-Mu Tuhan Yesus agar bukan mereka menghakimi, tetapi mereka mengorbankan masa waktu mereka untuk melayani mereka yang sudah jauh dari Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Sekali lagi kami ditegur dengan firman-Mu Tuhan. Dan biar firman ini Tuhan akan terus menumbuhkan setiap iman percaya kami kepadamu ya Tuhan Yesus, bahwa Engkau tetap ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dan sekali lagi saya lepaskan berkat setiap anak-anak-Mu Tuhan yang sempat mengikuti, bahkan yang akan mengikuti nanti. Biar Engkau berkati mereka dari sekarang sampai selama-lamanya. Puji dan termulialah Engkau Tuhan. Ini doa kami, ini ucapan syukur kami kembalikan kepadamu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin, amin. Oke, terima kasih karena setia menunggu walaupun terlambat hari ini, tapi Tuhan tidak pernah terlambat. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Jumpa minggu depan. Dan minggu depan kita akan live pada hari Jumat ya, hari Jumat bersamaan dengan Good Friday. Kita akan berbicara tentang kematian Yesus, kasih Tuhan di kayu salib. So kita minggu depan kita berjumpa Jumat malam ya. Oke, bye bye. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam. Selamat malam.